Computer vision. Apa itu computer vision? Computer vision atau visi komputer adalah subbidang deep learning dan artificial intelligence, di mana manusia mengajar komputer untuk melihat dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. Computer vision sering disingkat CV, didefinisikan sebagai bidang studi yang berupaya mengembangkan teknik untuk membantu komputer melihat dan memahami konten gambar digital seperti foto dan video. Selanjutnya itu ialah tujuan computer vision. Computer vision bertujuan untuk memungkinkan komputer memahami dan menganalisis gambar serta video secara otomatis, seperti manusia. Teknologi ini digunakan untuk mengenali objek, mendeteksi dan melacak pergerakan, serta meningkatkan kualitas gambar melalui pemrosesan citra. Penerapannya mencakup berbagai bidang, seperti bidang kesehatan untuk diagnosa medis, keamanan dalam pengenalan wajah, otomotif untuk mobil otonom, serta retail dalam sistem rekomendasi berbasis gambar. Dengan perkembangan kecerdasan buatan, computer vision semakin canggih dan mampu menangani tugas yang lebih kompleks, mendukung inovasi di berbagai industri. Kemudian, selanjutnya ialah perkembangan sejarah computer vision. Computer vision berkembang sejak tahun 1970-an sebagai bagian dari upaya meniru kecerdasan manusia dalam memahami gambar dan video. Dengan munculnya kecerdasan buatan pada tahun 1950-an, penelitian di bidang ini semakin berkembang. Menurut Zelinsky, pada tahun 2022, perkembangan computer vision mencakup beberapa era. Era pertama pada tahun 1970-an. Pemrosesan gambar digital dan pengenalan pola. Kemudian pada era 1980-an, analisis gerakan dan bentuk menggunakan model berbasis fisika. Selanjutnya pada era 1990-an, pengembangan pemrosesan data 3 dimensi dan visi berbasis probabilistik. Pada era selanjutnya, pada era tahun 2000-an, deteksi wajah, segmentasi berbasis energi, serta pemodelan gambar. Pada era selanjutnya, pada sekitar era tahun 2010-an, pengenalan berbasis fitur, fotografi, komputasi, dan machine learning. Pada era selanjutnya, pada tahun 2020-an, deep learning, segmentasi semantik, serta integrasi visi komputer dengan bahasa alami dan navigasi otonom atau SLAM and VIO. Oke, selanjutnya ialah penerapan computer vision dalam kehidupan. Computer vision memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan manusia. Karena computer vision memiliki kemampuan menganalisis citra 2 dimensi dan 3 dimensi secara otomatis. Salah satu penerapannya adalah dalam bidang kesehatan, seperti klasifikasi sel tumor dari hasil ronsen. Selain itu, computer vision digunakan dalam biometrik dan biomedis. Misalnya pengenalan wajah, verifikasi tanda tangan, dan analisis citra X-ray untuk diagnosis penyakit. Dalam penginderaan jarak jauh, teknologi ini membantu pemantauan sumber daya alam melalui citra satelit untuk keperluan pertanian, geologi, dan ekologi. Deteksi dan pelacakan objek bergerak juga menjadi aplikasi penting dalam keamanan. Pemantauan lalu lintas serta pengawasan militer dan industri.
Dengan berkembangnya teknologi, computer vision semakin berperan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Kemudian, machine learning dalam computer vision. Bayangkan, kita sedang duduk di teras rumah, mengamati apa yang terjadi di sekitar rumah. Ada dua sistem di tubuh kita yang sedang bekerja, yaitu mata yang bertindak sebagai sensor dan menciptakan representasi pemandangan, sementara sistem kognitif memahami apa yang dilihat oleh mata. Kita mungkin melihat orang yang berlari secara tergesa-gesa, dedaunan yang tertiup angin, beberapa gerakan lainnya, dan menyadari bahwa angin telah bertiup dengan kencang, pertanda akan turun hujan. Proses penarikan kesimpulan bahwa hari akan hujan dapat terjadi karena adanya proses pemahaman terhadap visi. Di sisi lain, computer vision mencoba meniru kemampuan penglihatan manusia dengan menyediakan metode untuk pembentukan gambar dan persepsi mesin. Peniruan sistem sensorik manusia difokuskan pada perangkat keras, pada desain dan penempatan sensor sebagai kamera. Pendekatan modern untuk meniru sistem kognitif manusia terdiri dari metode pembelajaran mesin atau ML yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari gambar. Sebelum masuk ke dalam pembahasan machine learning, terlebih dahulu mari kita kenali dasarnya, yaitu artificial intelligence. Pengantar artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Ketiga hal tersebut terdengar serupa, namun tidak sama. Berikut pengertian singkatnya. Yang pertama adalah artificial intelligence atau AI. Memberi mesin kemampuan untuk meniru perilaku manusia. Deep Blue IBM adalah contoh AI yang dapat dikenali. Yang kedua adalah machine learning atau ML, adalah cabang AI di mana mesin menggunakan teknik statistik untuk belajar dari informasi dan pengalaman sebelumnya. Tujuannya adalah agar mesin mengambil tindakan di masa depan berdasarkan pengamatan pembelajaran dari masa lalu. Yang ketiga ialah deep learning atau DL. Adalah subbidang pembelajaran mesin di mana jaringan saraf yang dalam dan berlapis-lapis digunakan untuk membuat prediksi, terutama unggul dalam computer vision, speech recognition, pemahaman bahasa alami, dan sebagainya. Selanjutnya ialah cara kerja computer vision. Computer vision adalah ekstraksi otomatis informasi dari gambar. Informasi dapat berarti apa saja, mulai dari model 3 dimensi, posisi kamera, deteksi dan pengenalan objek, hingga pengelompokan dan pencarian konten gambar. Intinya, tugas utama visi komputer adalah tentang bagaimana membuat komputer memahami gambar digital serta data visual dari dunia nyata. Dalam menganalisis informasi dari input tersebut untuk membuat keputusan melibatkan beberapa proses, yaitu sebagai berikut. Cara kerja computer vision. Pertama, cara kerjanya ialah pengolahan citra. Mengubah dan menganalisis gambar digital untuk meningkatkan kualitas, menghilangkan noise, serta melakukan segmentasi dan rekonstruksi citra. Contohnya, perbaikan kontras, penghilangan blur, pemampatan citra atau JPEG, dan penyembunyian data atau
steganografi. Yang kedua ialah klasifikasi citra. Menganalisis data visual untuk mengidentifikasi objek berdasarkan pola dan karakteristiknya. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Convolutional Neural Network atau CNN yang mampu mengenali objek dalam gambar melalui pelatihan dengan dataset besar seperti ImageNet. Yang ketiga, pengenalan bentuk dan bayangan. Bentuknya, konfigurasi visual objek yang khas seperti bangunan berbentuk persegi atau roda berbentuk lingkaran. Bayangan membantu dan pengenalan objek dengan memperjelas kontras. Misalnya, lereng curam tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Kemudian ialah teknik dan algoritma dalam computer vision. K-nearest neighbors atau KNN adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan membandingkan objek dengan data pelatihan terdekat berdasarkan jarak tertentu. Algoritma ini sederhana dan fleksibel, namun kurang efisien jika digunakan pada dataset yang besar karena memerlukan banyak perhitungan untuk setiap prediksi. Kemudian ialah naive Bayes. Algoritma ini menggunakan prinsip probabilitas dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen. Meskipun sederhana, naive Bayes sangat cepat dalam proses pelatihan dan sering digunakan dalam pengklasifikasian teks seperti penyaringan spam. Namun, hasilnya bisa kurang akurat jika fitur dalam dataset saling bergantung. Kemudian ialah teknik dalam algoritma dalam computer vision. Pertama ialah support vector machine atau SVM. SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan kelas dalam suatu dataset. Algoritma ini sangat efektif untuk data berdimensi tinggi dan memiliki margin pemisahan yang jelas. Namun, SVM kurang cocok untuk dataset besar karena membutuhkan banyak komputasi dan tidak memberikan probabilitas klasifikasi secara langsung. Selanjutnya ialah decision tree and random forest. Decision tree membagi data ke dalam aturan berbentuk pohon keputusan untuk menentukan klasifikasi atau regresi. Sementara itu, random forest menggabungkan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Meskipun intuitif dan mudah dijelaskan, metode ini bisa menjadi tidak stabil jika terdapat perubahan kecil pada data. Terakhir ialah clustering. Clustering digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan keamanan atau kesamaan karakteristik tanpa label kelas. Metode ini banyak digunakan dalam segmentasi citra dan pengenalan pola. Clustering berguna dalam eksplorasi data, tetapi hasilnya sangat bergantung pada pemilihan algoritma dan parameter yang tepat. Kemudian, selanjutnya adalah Convolutional Neural Network atau CNN. Pada dasarnya, CNN atau Convolutional Neural Network termasuk ke dalam neural network, yaitu salah satu arsitektur deep learning jaringan saraf yang bisa dikatakan terinspirasi dari otak manusia. Jaringan saraf konvolusional CNN ini pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1998. Dan sejak itu telah berkembang dengan pesat. CNN adalah varian dari jaringan saraf tradisional di mana tidak semua percepatan terhubung satu sama lain. Di CNN, koneksi antar
perceptron jarang terjadi. Selain itu, setiap lapisan di CNN dapat berperilaku dengan cara yang berbeda. CNN terbukti sebagai algoritma pembelajaran terbaik untuk memahami informasi yang tersedia ke dalam citra dan dianggap sebagai model ideal untuk berbagi tugas terkait citra seperti segmentasi, klasifikasi, penandaan, deteksi, dan lainnya. Sama halnya seperti otak manusia, CNN terdiri dari banyak sel komputasi yang disebut sebagai neuron. Sel-sel ini melakukan operasi sederhana dan berinteraksi satu sama lain untuk membuat keputusan. Ada berbagai model CNN yang tersedia yang dapat dilatih ulang menggunakan kumpulan data khusus domain. Selain itu, model CNN melakukan pembelajaran ujung ke ujung dan menyediakan kumpulan kelas objek beranotasi yang ada dalam kumpulan gambar yang diberikan. Studi menunjukkan bahwa model CNN yang sudah cukup dilatih mampu mencapai kinerja tingkat manusia dengan tugas fisik komputer. CNN tidak terbatas pada supervised learning saja, tetapi Deep CNN dapat dimanfaatkan potensinya dalam mengekstraksi informasi penting dari data skala besar yang tidak berlabel. Kemudian ialah computer vision dataset. Untuk menyiapkan model pembelajaran mesin dan algoritma AI untuk proyek fisik komputer, kita memerlukan data. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang mengerjakan proyek CV adalah mendapatkan cukup data yang tepat dan berkualitas tinggi untuk dapat melatih algoritma mereka. Membuat dataset. Dalam proyek machine learning, langkah awal adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti kamera lalu lintas, katalog digital, atau arsip citra satelit. Kesuksesan model bergantung pada kualitas dan kuantitas data, termasuk metadata yang memberikan konteks tambahan. Salah satu sumber utama dataset adalah foto, yang bisa diperoleh dari internet, CCTV, atau kamera otomatis. Resolusi gambar berpengaruh terhadap akurasi model, namun penggunaan gambar beresolusi tinggi memiliki beberapa kendala, seperti kebutuhan memori yang besar, waktu pemrosesan yang lebih lama, serta resiko noise. Oleh karena itu, pemilihan resolusi gambar harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Pre-processing dataset. Pra-pemrosesan data memainkan peran penting dalam pembelajaran mesin. Misalkan, kita diberi gambar objek apapun yang akan mempelajari dan yang akan dipelajari dari semua gambar disejajarkan secara vertikal. Selama fase pembelajaran, kita melewati gambar objek yang sama. Secara horizontal, ada kemungkinan program tidak akan dapat mendeteksi objek apa itu. Hal tersebut adalah satu contoh dari banyak masalah yang dapat dihadapi dalam training data. Istilah yang lebih formal yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data bersih adalah konsistensi data dan invarian terhadap translasi, rotasi, dan skala. Dengan data yang seragam berarti dimanapun objek berada dalam gambar, pada orientasi apa, dan seberapa kecil atau besar objek tersebut, program akan dapat mendeteksi objek dengan benar. Splitting dataset. Dataset dari gambar dan label pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk pelatihan atau training, validasi atau validation, dan pengujian atau testing. Dalam beberapa proyek sederhana, untuk mencari akurasi, misalnya cukup membagi data menjadi data latih dan uji. Proporsi splitting tidak ditentukan secara spesifik.
tetapi pada umumnya proporsi yang digunakan yaitu ialah 80/10/10. Rasio yang tepat bergantung pada data, tetapi rasio 70/20/10 cukup optimal untuk kumpulan data kecil. Dataset training adalah kumpulan contoh yang disajikan ke model, sehingga jumlah harus paling banyak dihilangkan. Dataset pelatihan pada akhir pelatihan biasanya terjadi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kumpulan data, contoh yang belum ditunjukkan ke model selama proses pelatihannya. Itulah tujuan dari dataset validasi. Deteksi dan pencocokan fitur. Deteksi objek adalah salah satu topik yang paling terkenal dan banyak diteliti di bidang computer vision dan machine learning. Topik ini telah menarik banyak peneliti yang bekerja di berbagai bidang fisik komputer, robotika, pencitraan medis, teknik mesin, dan telekomunikasi. Deteksi objek adalah metodologi dalam pembelajaran mesin yang berfokus pada pelokalan dan pengenalan objek yang berbeda dalam gambar dan video. Setiap objek memiliki fitur tersendiri yang membantu membedakannya dalam bingkai foto atau video. Selain deteksi fitur mesin, juga melakukan pencocokan fitur atau features matching. Dalam bab ini dirangkum berbagai metodologi dalam deteksi dan pencocokan fitur. Deteksi dan pencocokan fitur. Yang pertama ialah deteksi tepi. Deteksi tepi adalah teknik pemrosesan gambar yang digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik dalam gambar digital dengan diskontinuitas untuk mengamati perubahan tajam dalam kecerahan gambar. Titik-titik ini di mana kecerahan gambar sangat bervariasi. Ini disebut tepi gambar atau batas gambar. Ada berbagai metode dalam edge detection, dan berikut ini adalah beberapa metode yang paling umum digunakan. Private Edge Detection Method ini merupakan detektor tepi yang umum digunakan, terutama untuk mendeteksi tepi horizontal dan vertikal pada citra. Adapun langkah-langkah dalam operator ini yaitu: pertama, ialah membaca data gambar. Kedua, mengubah ke citra grayscale. Yang ketiga, mengubah ke dalam bentuk format ganda. Yang keempat, mendefinisikan mask atau filter. Yang kelima, mendeteksi tepi sepanjang x-axis. Yang keenam, mendeteksi sepanjang y-axis. Menggabungkan tepi yang sudah dideteksi X dan Y, menampilkan semua gambar. Kemudian, pada bagian kedua, deteksi kontur. Deteksi kontur adalah kurva tertutup yang menghubungkan titik-titik dalam gambar dengan warna atau intensitas yang sama karena didasarkan pada intensitas pixel. Kinerjanya lebih baik dengan gambar biner, terutama dengan latar belakang hitam dan objek putih. Kontur mendeteksi sosok tertutup, tidak seperti deteksi tepi, di mana hanya batas objek yang digariskan. Oleh karena itu, kontur dapat divisualisasikan sebagai hubungan tepi untuk membentuk suatu objek. Kontur dapat diterapkan pada beberapa deteksi objek sesuai dengan ukuran dan intensitas. Memotong objek dan sebagainya. Kontur banyak digunakan dalam topologi serta aplikasi mesin. Ketiga pada deteksi dan pencocokan fitur ialah teknik segmentasi. Segmentasi gambar adalah proses pemecahan gambar menjadi wilayah yang lebih kecil, yang secara individual menyimpan informasi yang berarti dan membantu kita memahami keseluruhan isi gambar. Baik, selanjutnya ialah object detection dan recognition. Deteksi dan pengenalan objek adalah tugas fisik komputer penting yang digunakan
untuk mendeteksi contoh objek visual dari kelas tertentu. Misalnya manusia, hewan, mobil, atau bangunan dalam gambar digital, seperti foto atau bingkai video. Tujuan dari deteksi objek adalah untuk mengembangkan model komputasi yang menyediakan informasi paling mendasar yang dibutuhkan oleh aplikasi fisik komputer. Pengenalan objek adalah hal penting, karena proses ini membentuk dasar dari banyak tugas fisik komputer lainnya. Misalnya, segmentasi instan, teks gambar, pelacakan objek, dan banyak lagi. Contoh sederhana pengenalan objek seperti pengenalan hewan, deteksi kendaraan, penghitungan jumlah orang, deteksi wajah, deteksi teks, hingga pengenalan plat nomor. Pada bab ini yang akan dibahas bagaimana fisik komputer dapat mengenali objek dan tahapan proses yang dilaluinya. Teknik deteksi objek. Teknik untuk deteksi objek termasuk ke dalam pendekatan berbasis machine learning dan pendekatan berbasis deep learning. Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam metodologi deteksi objek berbasis pembelajaran mendalam. Metodologi deep learning mampu melakukan deteksi objek dengan algoritma yang dirancang untuk melakukan deteksi objek didasarkan pada dua pendekatan, yaitu deteksi objek satu tahap dan deteksi objek dua tahap. Detektor satu tahap memiliki kecepatan inferensi yang tinggi, dan detektor dua tahap memiliki lokalisasi dan akurasi pengenalan yang tinggi. Detektor satu tahap memiliki kecepatan inferensi yang tinggi, dan detektor dua tahap memiliki lokalisasi dan akurasi pengenalan yang tinggi. Detektor objek dua tahap dan satu tahap. Detektor objek dua tahap two-stage detector model dideteksi objek memprediksi kotak pembatas bounding box satu untuk setiap objek yang ditemukan, serta probabilitas klasifikasi untuk setiap objek. Deteksi objek dua tahap mengacu pada penggunaan algoritma yang memecah pernyataan masalah deteksi objek menjadi dua tahap sebagai berikut. Pertama ialah mendeteksi kemungkinan wilayah objek. Kedua, mengklasifikasikan gambar di wilayah tersebut ke dalam kelas objek. Algoritma dua langkah yang populer seperti FastRCNN dan FasterRCNN biasanya menggunakan jaringan proposal wilayah yang mengusulkan wilayah yang diinginkan yang mungkin berisi objek. Dibandingkan dengan detektor satu tahap, detektor dua tahap memiliki keuntungan sebagai berikut. Pertama, keuntungannya ialah dengan mengambil sampel kumpulan proposal wilayah yang jarang, detektor dua tahap menyaring sebagian besar proposal negatif. Sedangkan detektor satu tahap secara langsung menghadap semua daerah pada gambar dan memiliki masalah ketidakseimbangan kelas jika tidak ada desain khusus yang diperkenalkan. Kedua, karena detektor dua tahap hanya memproses sejumlah kecil proposal, kepala jaringan untuk klasifikasi dan range proposal dapat lebih besar dari detektor satu tahap, sehingga fitur yang lebih lengkap akan diekstraksi. Yang ketiga ialah detektor dua tahap memiliki fitur berkualitas tinggi dari proposal sampel dengan menggunakan operasi ROI, Region of Interest, alignment, yang mengekstrak fitur lokasi yang konsisten dari setiap proposal. Namun, proposal wilayah yang berbeda dapat berbagi fitur yang sama dalam mendeteksi satu tahap dan representasi proposal yang kasar dan implisit secara spesial
dapat menyebabkan ketidakselarasan fitur yang parah. Yang keempat ialah detektor 2 tahap meregresi lokasi objek 2 kali, sekali pada tiap tahap. Dan kota pembatas lebih disempurnakan daripada metode 1 tahap. Detektor objek 1 tahap, one stage detector. Di sisi lain, detektor 1 tahap hanya membutuhkan satu lintasan melalui jaringan saraf dan memprediksi semua kotak pembatas sekaligus. Teknik ini jauh lebih cepat dan lebih cepat dan sangat cocok untuk perangkat seluler. Contoh paling umum dari pendeteksi objek 1 tahap adalah dengan menggunakan YOLO, SSD, SqueezyDet, dan DetectNet. RCNN, Region Based CNN. RCNN adalah teknik pendeteksian objek yang menggunakan pendekatan CNN berbasis wilayah untuk menerapkan pencarian selektif dengan jaringan saraf. Algoritma pendeteksian objek ini adalah penemuan yang menghasilkan hasil yang baik dalam kumpulan data besar untuk deteksi dan pelokalan objek. RCNN menggunakan algoritma computer vision tingkat rendah seperti selective search dan edge boxes untuk menghasilkan proposal, kemudian mengadopsi CNN untuk mengekstrak fitur untuk melatih SVM classifier dan bounding box regressor. RCNN, Region Based CNN. Fast RCNN adalah pendeteksi objek yang dikembangkan sendiri oleh Ross Greisick, peneliti AI Facebook dan mantan peneliti Microsoft. Fast RCNN mengatasi beberapa masalah di RCNN seperti namanya. Salah satu keunggulan Fast RCNN dibandingkan RCNN adalah perbaikan kecepatannya. Fast RCNN mengusulkan untuk mengekstrak fitur untuk setiap proposal pada peta fitur bersama dengan penggabungan piramida spesial. Implementasi computer vision. Computer vision diterapkan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi dalam keamanan. Digunakan untuk pengenalan wajah dan pemantauan CCTV. Di industri otomotif, mendukung mobil otonom dan sistem bantuan pengemudi. Di bidang medis, membantu analisis gambar medis untuk diagnosis penyakit dalam manufaktur. Digunakan untuk inspeksi kualitas produk dan robotika. Di pertanian, memantau tanaman dan kesehatan ternak melalui drone dan citra satelit. Dalam retail, memungkinkan pencarian produk berbasis gambar. Teknologi ini juga mendukung AR atau VR dalam pelacakan objek dan integrasi atau interaksi digital. Sehingga kesimpulannya ialah dataset memegang peran krusial dalam keberhasilan proyek computer vision. Karena kualitas dan kuantitas data sangat mempengaruhi kinerja model machine learning. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pemanfaatan kamera, katalog digital, atau pemilihan arsip citra. Selain data utama, metadata juga penting untuk memberikan konteks tambahan dalam analisis. Sumber utama dataset dalam computer vision adalah foto yang bisa berasal dari berbagai platform. Namun, dalam memilih resolusi gambar, terdapat pertimbangan antara kualitas dan efisiensi. Meskipun gambar beresolusi tinggi cenderung meningkatkan akurasi model, penggunaannya juga memiliki tantangan, seperti kebutuhan memori yang besar,
waktu pemrosesan yang lebih lama, serta potensi noise yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara kualitas gambar, kapasitas sistem, serta anggaran yang tersedia. Dengan strategi pengumpulan data yang tepat dan pemrosesan yang optimal, dataset dapat digunakan secara efektif untuk membangun model computer vision yang andal dan akurat. Baik, sekian materi dari PowerPoint saya. Untuk lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sebagai penutup, perkenalkan, nama saya Sayyid Sakif Al-Ulan Silalahi, mahasiswa Universitas Asahan dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, kelas 4A.